Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang, pastikan telur dalam keadaan fresh dan tidak dari kulkas. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. 1 saset vanili bubuk, teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair. Dan 1 sendok teh emulsifir, di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, semua bahan ini saya mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, licin, dan berjejak selama kurang lebih 8-10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, licin, dan berjejak, kemudian bisa matikan mixernya. Selanjutnya saya masukkan 180 gram atau 18 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Jika teman-teman ingin menambahkan susu bubuk juga boleh ya, sebanyak 20 gram. Oke, selanjutnya ini adonannya akan saya mixer kembali. Sebelum mixernya dinyalakan, kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak berterbangan ya. Lalu bisa nyalakan mixernya dengan kecepatan paling rendah. Ini kita mixer cukup sebentar saja, asal tercampur rata ya. Selama kurang lebih 10 detik sampai 15 detik saja sudah cukup. Oke, ini sudah cukup, lalu matikan mixernya. Untuk selanjutnya masukkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kemudian masukkan juga 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Di sini saya juga masukkan sekalian ya, 1 sendok teh pasta pandan. Dan secukupnya pewarna kuning tua, ini supaya nanti warna hijaunya cantik. Oke, setelah selesai semua, kita mixer kembali adonan ini. Menggunakan kecepatan paling rendah, kita mixer cukup sebentar saja asal tercampur rata ya. Selama kurang lebih 10-15 detik saja sudah cukup. Oke, ini sudah cukup, lalu matikan mixernya dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan bahan-bahan yang belum tercampur rata akan tercampur rata dengan sempurna. Kita aduk pelan saja seperti ini. Oke, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Selanjutnya kita siapkan loyang. Saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 20 x 20 cm. Di bagian bawah loyang sudah saya olesi menggunakan margarin dan saya lapisi dengan kertas roti. Bagian pinggirannya tidak saya oles sama sekali ya. Kemudian bisa kita tuang semua adonan ke dalam loyang. Setelah selesai jangan lupa diratakan dan dihentakkan. Lalu ini siap kita kukus. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas dan airnya sudah mendidih. Lalu buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Lalu ini akan kita kukus selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil, jangan gunakan api besar ya. Oke, setelah kurang lebih 30 menit, ini udah mateng, hasilnya cantik banget, mengembang sempurna ya, mulus sekali. Siap kita angkat dan kita keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang, kita bantu sisir pinggirannya dulu menggunakan pisau seperti ini. Wow, setelah keluar dari loyang kelihatan bolunya cantik banget ya. Mantap sekali, mulus banget, super lembut dan empuk. Sekarang kita tunggu dingin dulu dan setelah dingin kita akan potong-potong bolunya ya. Oke, setelah bolunya dingin ini kita potong-potong ya. Di sini saya akan memotongnya menjadi 12 bagian sama rata. Yang pertama kita potong menjadi 3 bagian dulu, kemudian kita potong kembali menjadi 4 bagian seperti ini. Jadi hasilnya 12 potong ya teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, sekarang kita sisihkan dulu.
Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan panci berisi air panas. Kemudian kita masukkan mangkuk yang berisi 100 gram di sisi. Ini di sisinya kita lelehkan di atas air yang mendidih ini ya, air yang panas. Kita diamkan dulu sampai ada di sisi yang meleleh di bagian bawah, kemudian baru kita aduk seperti ini supaya lebih mudah ya kita mengaduknya. Nah, ini kita tim sampai meleleh seperti ini. Setelah semuanya meleleh, kemudian kita sisihkan dan siap kita gunakan. Oke, sekarang saatnya aku mau topping bolunya. Sekarang kita ambil 1 potong bolu, kemudian kita celupkan ke dalam di sisi yang sudah kita lelehkan. Seperti ini. Celupkan secukupnya saja ya, atau sesuai dengan selera. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini ya, cantik banget. Oke, setelah selesai, sekarang saatnya saya akan celupkan ke dalam kelapa kering. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Hasilnya cantik banget ya. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Untuk kelapa keringnya ini aku beli jadi ya di toko bahan kue, atau teman-teman mau beli online juga bisa. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, sekarang saya akan simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 10 menit supaya di sisinya set atau mengeras. Nah, ini dia teman-teman, setelah bolunya sudah saya masukkan ke dalam kulkas. Ini coklatnya sudah set dan sudah mengeras ya. Dan di tahap selanjutnya saya akan beri topping kembali di bagian atas menggunakan whipped cream. Teman-teman juga bisa menggunakan buttercream ya. Nah, setelah selesai di bagian tengah saya semprot dengan sedikit selai stroberi supaya warnanya lebih cantik. Dan tara, ini dia hasilnya, resep bolu pandan coklat kelapa yang rasanya dijamin enak banget. Satu resep hasilnya jadi 12 potong seperti ini ya. Sangat cocok dijadikan ide jualan karena dari tampilannya sudah menarik banget. Ini tampilannya cantik banget, jadi bikin penasaran siapapun yang melihatnya ya. Untuk rasanya dijamin juga enak banget. Nah, ini aku mau cobain. Wow, ini lembut banget teman-teman. Bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget. Lembut, empuk, gak bikin seret sama sekali. Perpaduan antara pandan, coklat, dan kelapanya ini bener-bener cocok banget. Jadi selamat mencoba, semoga bermanfaat. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk. Dan 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya semua bahan ini saya mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, licin, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, licin, dan berjejak, kemudian bisa matikan mixernya. Untuk tahap selanjutnya saya akan masukkan 150 ml susu cair. Di sini saya menggunakan 20 gram susu bubuk yang dilarutkan dengan air. Lalu masukkan juga 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Lalu kemudian tambahkan 1 sendok makan pasta red velvet. Dan 1 sendok teh pasta dark coklat, ini supaya warnanya lebih cantik dan rasanya lebih enak ya.
Lalu kita bisa mixer kembali adonan ini sampai benar-benar tercampur rata menggunakan kecepatan paling rendah. Ini kita mixer selama kurang lebih 2 menit saja ya, tidak perlu terlalu lama. Oke, ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata, kemudian bisa kita matikan mixernya. Untuk yang terakhir masukkan 180 gram atau 18 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Setelah selesai mixer kembali adonan ini menggunakan kecepatan paling rendah. Ini kita mixer cukup sebentar saja ya, asal tercampur rata selama kurang lebih 10 detik saja cukup. Tidak perlu terlalu lama supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, ini sudah cukup, bisa langsung matikan mixernya. Dan selanjutnya saya akan aduk kembali adonan ini menggunakan spatula. Ini untuk memastikan bahan-bahan yang belum tercampur rata akan tercampur rata dengan sempurna ya. Kita aduk pelan saja seperti ini. Oke, ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Kemudian adonan ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan kue talam yang ukurannya sedang ya, bukan ukuran yang besar ataupun yang paling kecil. Nanti untuk ukurannya saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian dalamnya sudah saya olesi semua menggunakan margarin tipis-tipis. Selanjutnya kita tuang adonan ke dalam cetakan. Di sini saya menuangkannya kurang lebih sebanyak 2 sendok teh saja ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya masukkan ke dalam cetakan ya. Untuk adonannya ini masih sisa banyak banget, bisa kita kukus di tahap kedua nanti. Dan sekarang kita kukus dulu yang pertama ya. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas dan airnya sudah mendidih. Kemudian masukkan semua cetakan berisi adonan ke dalam kukusan. Nah, setelah selesai, ini akan kita tutup dan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Jangan gunakan api besar. Setelah 15 menit, ini bolunya udah mateng, cantik banget, mengembang sempurna, mulus-mulus sekali ya teman-teman. Sekarang siap kita angkat semuanya dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama sampai selesai. Karena tadi sisa adonannya masih banyak ya teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita keluarkan bolunya dari cetakan. Ini cara mengeluarkannya juga sangat mudah ya. Tidak ada yang lengket sama sekali. Tips supaya tidak lengket adonannya di dalam cetakan itu kita mengolesi margarinnya cukup tipis-tipis saja ya. Jangan terlalu tebal. Nah, setelah kita keluarkan semua bolunya nanti langsung kita topping ya. Oke, sekarang saatnya kita topping. Di sini saya sudah mengemasnya menggunakan styrofoam kotak seperti ini teman-teman ya. Untuk yang pertama saya akan topping menggunakan glaze rasa coklat. Lalu saya tambah dengan glaze rasa susu. Dan saya lapisi kembali dengan glaze rasa coklat ya, seperti ini. Dan saya beri slice almond satu persatu seperti ini. Dan beri kismis satu persatu juga. Dan yang terakhir saya taburi dengan sprinkle ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Nah, di sini juga ada yang saya kemas menggunakan plastik mika persegi seperti ini teman-teman. Saya juga akan menopingnya sama seperti yang tadi ya, dengan glaze rasa coklat dulu. Kemudian kita lapisi dengan glaze rasa susu. Dan saya juga lapisi kembali dengan glaze rasa coklat lagi. Setelah selesai beri almond slice, beri kismis, dan yang terakhir taburi dengan sprinkle ya. Ini hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep mini cake red velvet yang sangat cocok dijadikan ide jualan.
Karena modelnya sangat ekonomis, cuma pakai 2 telur saja tapi hasilnya jadi banyak banget, yaitu 36 piece ya. Bisa dikemas seperti ini menggunakan styrofoam dan bisa juga dikemas menggunakan plastik mika yang ada di bawah ini ya. Ini plastik mika yang biasa digunakan untuk mengemas burger ya. Satu mikanya saya isi 4 piece. Nah, ini Kak, aku kasih lihat ke teman-teman semua supaya lebih jelas. Hasilnya cantik banget. Nanti untuk rincian harga modal dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi seperti biasanya ya. Nah, ini untuk yang kecil-kecil atau yang isinya 1, kalian juga bisa mengemasnya seperti ini ya, cantik sekali. Wow, tampilannya benar-benar menarik banget ya. Saya juga tidak sabar untuk kasih lihat serat bagian dalamnya ke kalian. Nah, ini dia teman-teman, seratnya kelihatan halus banget ya. Tapi ini sayangnya ada gambar yang ngeblur-ngeblur ya teman-teman. Saya cobain dulu deh, bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Lembut, empuk, manisnya pas. Red velvetnya beneran enak banget. Ditambah dengan topping jadi rasanya tambah mantep banget. Sangat recommended untuk pemula ya. Sangat cocok dijadikan ide jualan dan isian snack box. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.